Nah, kita juga kenal yang namanya trends insight gitu ya. Sebenarnya kalau trends insight ini adalah kita harus understand the market competition. Atau misalkan selain market competition juga sebenarnya kita juga harus tahu tren-tren yang ada saat ini tuh seperti apa sih gitu ya. Boleh next? Nah, ini mungkin teman-teman yang kemarin teman-teman sempat tanyain juga ya ke aku. Betul itu kok putih-putih ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk di sini sebenarnya ada beberapa sources atau social media listening yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Kalau misalkan ngomongin tentang report, ngomongin jurnal, case study gitu ya, pengen tahu tentang campaign-campaign yang bagus gitu, atau misalkan ngomongin tentang audiens kalian tuh sebenarnya seperti apa, itu bisa dicek di sebelah kiri. Ada Meta for Business, ada Think with Google, ada Social Media Today, ada Jackpot Survey, ada Campaign Asia, ada banyak banget. Bisa juga dilihat dari research company kayak PwC, Deloitte, Nielsen, Kantar, atau misalkan teman-teman bisa buka di social media juga banyak banget kayak semacam ads of the week dan lain-lain gitu. Terus di sebelah kanan kalau misalkan kita ngomongin tentang social media listening atau social media evaluasi tentang social media kita, atau misalkan produk-produk yang kompetitor lagi ngapain, atau misalkan evaluasi konten, bisa juga dilihat di sini. Ada Hootsuite, ada Social Bakers, ada Sprout Social, Brandwatch, Brand24, sama Fanpage Karma gitu. Nah, si social media listening ini biasanya itu berbayar gitu ya, rata-rata sih berbayar gitu. Nah, kalau misalkan tapi teman-teman bisa coba kalau misalkan ini tuh ada yang free selama seingat aku 7 hari ya, 7 hari sampai 2 minggu atau ada juga sebulan. Jadi bisa teman-teman coba-cobain aja. Gitu. Next. Nah, kalau trends insight tuh sebenarnya kayak gimana sih ya? Nah, di sini aku kasih contoh aja sedikit. Kalau misalkan ketika teman-teman mau bikin sebuah campaign, tentunya nanti ada insight yang ada yang dicek gitu ya. Jadi insight-insight yang terbaru itu seperti apa. Terus abis itu misalkan kita ngomongin tentang COVID, bingung banget ya, kayak misalnya kita mau bikin campaign pas lagi COVID, apa sih sebenarnya, apa sih yang orang-orang cari, apa sih sebenarnya caranya kita masuk ke dalam si campaign COVID ini tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya untuk trend insight ini di Jackpot itu dia ada keluarin jurnal atau report yang namanya Life After COVID-19. Next. Contohnya kalau di sini ada COVID is a game changer, di mana sebenarnya kebanyakan orang itu mencari tentang personal hygiene concerns, mereka juga lebih banyak melakukan aktivitas online, secara health juga mereka tinggi juga, terus mereka juga masukin ke new skills, jadi kayak banyak orang yang memasak, banyak yang orang yang mencoba resep-resep baru gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi insight trend ini apa? Fungsinya ketika kita memiliki sebuah brand, oh ternyata misalkan ya aku kan sebenarnya kerjanya di bergerak di bidang consumer goods gitu ya, atau lebih tepatnya di spesifik produknya margarin gitu ya. Kalau margarin selama COVID-19 masih tinggi nggak ya secara pemakaian? Aku berpikir lah tuh, oh ternyata si Jackpot Survey ini mengeluarkan sebuah jurnal di mana sebenarnya ternyata orang-orang itu banyak banget loh yang masih cooking masak makanan mereka sendiri gitu dibandingkan Gojek atau GoFood online misalkan GoFood atau GrabFood online gitu ya, pesan online lah ya. Ternyata dari itu aku bisa berpikir untuk membuat sebuah ide campaign di mana sebenarnya ya udah kita fokus aja masak di rumah. Jadi waktu itu aku memiliki sebuah campaign di mana sebenarnya lebih ke idenya itu adalah ya udah kita masak di rumah, tetap bisa masak di rumah, dan kita kerjasama sama beberapa kayak misalnya kita kerjasama sama Tokopedia untuk membuat sebuah bundling, isinya tuh udah ada margarin punya brand aku, terus abis itu udah ada sayur-sayurannya juga, ada pokoknya seluruh produk yang dibutuhkan untuk memasak tuh udah ada di dalam situ. Jadi itu bundling yang bisa dipakai. Gitu. Jadi itu trend insight yang bisa kita gunakan untuk ide campaign kita. Gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih kurang jelas untuk yang trend insight ini, boleh ditanyain aja. Cuma ini aku cepat aja karena kita
waktunya juga tetap berjalan gitu ya. Next. Nah, intinya sih sebenarnya kalau misalkan kita recap, apa nih sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin si COVID-19 menjadi trend insight kita. Oh, ternyata COVID-19 itu memiliki significant changes gitu ya. Perubahan yang sangat besar terhadap banyak banget orang. Yang kedua, ternyata activities during the new normal itu juga berubah gitu ya. Contohnya kayak public events ditutup, kayak misalkan orang-orang yang harusnya bisa nonton konser juga ditutup dan lain-lain. Terus habis itu life after COVID itu seperti apa? Banyak banget ternyata orang-orang yang masih working online, mereka tapi juga memiliki healthy habit gitu ya, selama pandemi ini gitu ya. Jadi itu yang bisa kita tangkap sebagai trends insight kalau misalkan teman-teman mau menggunakan si journal report ini gitu. Next. Nah, selain dari si Jackpot atau misalkan tadi beberapa list yang aku share itu, apa aja sih sebenarnya yang bisa, yang paling mudah tuh sebenarnya seperti apa? Bisa dilihat juga tren analisis dari social media, di mana sebenarnya kalau misalkan di sini kita ngomongin tentang Instagram Reels ternyata performance-nya juga outstanding banget, 50% watch rate-nya, banyak banget orang-orang yang nonton di Instagram Reels dibandingkan placement-placement yang lain. Terus abis itu kita juga mungkin kalau misalkan mau engage sama community, sama buzzer, itu juga bisa membantu untuk menambah talkability atau virality juga bisa nambahin di situ. Terus abis itu mungkin secara edukatif dan infotainment content itu juga memiliki salah satu best interaction di social media brands gitu ya. Jadi ini beberapa trend analysis yang contohnya doang ya. Ini aku kasih contoh doang gitu ya. Teman-teman bisa melakukan trend analisis dari social media teman-teman sendiri gitu ya. Apa sebenarnya yang lagi hits, apa yang lagi nggak terlalu lagi booming gitu ya, bisa dicek sendiri sesuai sama social media teman-teman. Next. Nah, selain si tren dari sosial media juga bisa dilihat, atau dari Instagram tadi ya, bisa juga dilihat dari Twitter ya. Kalau misalkan teman-teman aktif di Twitter, kita juga ada yang namanya Twitter Advanced Search. Jadi teman-teman bisa cek di sini apa aja keyword-keyword yang lagi top trending, terus abis itu kayak topik-topik yang lagi trending, abis itu account-account yang lagi trending, engagement-nya tuh seperti apa gitu ya. Bisa dilihat dari Twitter Advanced Search ini. Gitu. Next. Nah, kalau misalkan ngomongin YouTube juga bisa dilihat dari YouTube trending insight itu apa aja, konten-konten yang oke itu seperti apa gitu. Jadi bisa dilihat juga di sini. Mungkin trending ini fungsinya juga nanti kalau misalkan teman-teman mau buat iklan di YouTube, si iklan-iklan ini bisa dimasukin ke dalam linknya teman-teman kalau nanti mau masukin ads ke YouTube. Jadi muncul ke dalam si video-video lagi trending ini. Gitu. Next. Terus juga ada TikTok di sini. TikTok itu sebenarnya lebih ke discovery page-nya mereka, kayak apa aja sebenarnya yang lagi trending, apakah lagi resep, apakah ini di sini ada orang bisa, ada yuk cari tahu juga tentang game. Terus habis itu discovery sebenarnya banyak sih yang bisa dicek gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin konten di TikTok, bisa dicek juga di sini apa sih yang lagi trending gitu. Next. Last but not least itu tentang si konten eksperimen sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang trend insight itu tidak luput dari si konten eksperimen. Tentunya yang pertama kita harus stay open ke inovasi-inovasi yang ada. Yang kedua itu adalah kita mungkin bisa menggunakan A/B testing ya namanya, bisa menggunakan existing konten di Instagram dipakai di misalkan di TikTok misal kayak gitu, atau distribusinya diubah-ubah aja gitu, satu konten yang mungkin bisa dicoba di beberapa platform gitu untuk nge-compare sebenarnya cocoknya di mana sih konten ini, itu bisa dicoba. Terus ada juga konten layering di mana sebenarnya mungkin yang pertama kita ada yang always on, ada yang selalu jalan nih setiap bulannya, tapi kita juga bisa lihat dari apa aja yang trending atau kita bisa jadiin si tactical campaign kita. Jadi itu content layering. Jadi ini 3 yang mungkin selain tadi trends insight, tapi bisa juga dilihat dari konten eksperimen yang kita coba. Gitu.